Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PSTIB, jadi di sini kami akan membuat video simulasi penetration testing, yaitu SQL injection dan juga XSS, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keamanan sistem informasi. Baik, jadi langsung saja. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Safrina Fitriani, dengan NPM 225506115. Saya Dita Aisyah Pria dengan NPM 2215614014. Saya Dini Canika Sumara dengan NPM 2215061026. Dan satu lagi rekan kami yaitu Zaka Kurnia Rahman dengan NPM 2215061054. Baik, mungkin langsung saja ke materi yang pertama. Jadi di sini kita akan menjelaskan terkait pengertian DVWA, di mana DVWA atau Vulnerable Web App adalah sebuah platform yang digunakan oleh cyber security profesional untuk melakukan pentest guna untuk menguji kemampuan dalam mengamankan web app. Secara sederhana, DVWA ini merupakan playground untuk pentesting. Nah, DVWA dapat digunakan untuk mengetes berbagai exploit serangan cybersecurity seperti brute force, SQL injection, XSS, dan CSRV, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan terkait pengertian localhost karena kita juga menggunakan localhost dalam penginstalan DVWA. Jadi localhost dalam konteks DVWA merujuk pada server lokal yang dijalankan di komputer pengguna untuk menghost aplikasi web DVWA. Localhost digunakan sebagai lingkungan pengujian yang aman dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan DVWA tanpa memerlukan server eksternal. Alamat localhost biasanya diakses melalui URL HTTP localhost dan secara default menunjukkan ke IP 127.0.0.1 yang mengarah ke komputer pengguna itu sendiri. Nah, dalam instalasi DVWA, localhost ini menyediakan platform untuk menguji kerentanan keamanan aplikasi web dalam lingkungan terkendali tanpa resiko pada server atau data publik. Baik, selanjutnya di sini terdapat pengertian SQL injection yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Zaka Kurnia Rahman. Kepada Zaka dipersilakan. Baik, selanjutnya terdapat cara menghadapi serangan SQL injection dan XSS yang akan dijelaskan oleh rekan kami Dita Ayu. Kepada Dita Ayu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghadapi serangan SQL injection dan XSS. Yang Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait SQL injection. SQL injection sendiri secara pengertiannya merupakan teknik serangan berbahaya yang dilakukan dengan menyisipkan kode SQL ke dalam database yang akan dijalankan oleh aplikasi web yang ingin diserang tersebut. Nah, serangan ini dapat memberikan akses tidak sah kepada hackernya atau penyerangnya untuk melihat, kemudian memodifikasi atau mengeditnya, dan juga bahkan sampai menghapus data, sehingga membahayakan dari segi keamanan sistemnya. Kemudian sering juga dari SQL injection ini terjadi kebocoran data dan juga sampai kerugian finansial pada sebuah perusahaan. Biasanya situs-situs web yang menjadi target utamanya dan dampaknya bisa berupa perubahan konten halaman web seperti itu, kemudian perusakan reputasi organisasi atau juga bahkan dengan kompromi server secara keseluruhan seperti itu. Kemudian untuk XSS sendiri atau cross-site scripting adalah serangan keamanan yang menyuntikkan kode berbahaya ke dalam aplikasi web rentan dengan menargetkan pengguna aplikasi tersebut. Untuk mekanisme kerjanya, dia melibatkan pengiriman link atau tautan yang dia berbahaya ketika diklik oleh user dari sebuah website tersebut. Dia akan menyisipkan kode berbahaya ke dalam konten dinamis yang diterima oleh device dari korbannya atau usernya. Kemudian untuk dampak dari serangan ini atau hacking ini mencakup pencurian data sensitif dari
device dari pengguna atau korbannya, kemudian pembajakan, dan juga bahkan kerusakan tampilan halaman web. Untuk XSS sendiri terbagi dalam beberapa jenis, termasuk XSS persistent dan tidak persistent. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan menerapkan praktik keamanan eh, yang update seperti validasi input pengguna, sanitasi data, dan juga penggunaan kebijakan keamanan konten atau CSP. Baik, selanjutnya terdapat cara menghadapi serangan SQL injection dan juga XXS yang akan disampaikan oleh rekan kami, Dita Ayu. Kepada Dita Ayu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghadapi serangan SQL injection pengguna hanya pada format yang di exit list. Kemudian kita akan gunakan pernyataan SQL yang telah dipersiapkan atau parameter queries untuk mencegah penyisipan kode SQL. Kemudian kita akan pastikan akun database hanya memiliki hak akses minimum yang diperlukan. Kemudian kita akan gunakan object relation mapping seperti SQL, AI Semi atau Hibernate untuk menghindari pembuatan query SQL manual. Kemudian kita gunakan alat pemantauan untuk mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan. Dan kemudian kita akan enkripsi data penting seperti kata sandi menggunakan algoritma hashing seperti Byscript. Next. Nah, kemudian di sini kita akan menghadapi cross-site scripting XSS. Yang pertama, kita sanitasi input. Bersihkan input pengguna untuk menghapus karakter berbahaya seperti tanda pada gambar pada PPT tersebut. Kemudian kita akan validasi output, yaitu enkode data sebelum ditampilkan di halaman web menggunakan fungsi seperti HTML Special Character di PHP. Kemudian kita akan batasi akses cookie, yaitu gunakan atribut HTTP only dan secure pada cookie untuk mencegah akses JavaScript yang tidak sah. Kemudian kebijakan keamanan konten, yaitu penerapan content security policy untuk membatasi sumber daya yang dapat dimuat oleh browser. Kemudian kita akan gunakan framework modern. Framework modern seperti Angular atau React memiliki mekanisme keamanan bawaan untuk mencegah XSS. Kemudian hindari evaluasi JavaScript dinamis. Hindari penggunaan fungsi seperti eval atau inner HTML untuk memproses data pengguna. Baik, selanjutnya terdapat instalasi DVWA menggunakan localhost yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Dini Canika. Pada Dini Canika dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi DVWA menggunakan localhost. Yang pertama itu ada unduh DVWA, yaitu download dari GitHub atau gunakan git clone. Kemudian, persiapkan localhost, install SAM, WAMP atau MAMP dengan PHP lebih dari sama dengan 7.0 dan MySQL atau MariaDB. Kemudian langkah yang ketiga, pindahkan ke server, ekstrak file DVWA, dan pindahkan ke direktori server, htdocs atau www. Kemudian konfigurasi database, edit file config, slice config.inc.php, dan sesuaikan kredensial database. Kemudian jalankan server, aktifkan server web dan database menggunakan control panel. Selanjutnya, mengakses DVWA itu dengan membuka HTTP localhost DVWA master login.php dan klik create atau reset database. Kemudian, konfigurasi keamanan login dengan password atau password admin dan atur tingkat keamanan di menu DVWA Security. Kemudian melakukan pengujian, kita gunakan DVWA untuk menguji kerentanan seperti SQL injection atau XXS.
XSS. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke demonstrasinya. Oke, untuk demonstrasinya, pertama kita buka SAM-nya, kemudian kita klik Start untuk Apache dan juga MySQL. Mengapa harus di Start? Karena keduanya ini merupakan komponen penting dari server lokal yang mendukung fungsi DVWA. Tanpa Apache, DVWA tidak dapat diakses melalui localhost di browser. Kemudian, tanpa MySQL, DVWA tidak dapat berfungsi karena tidak memiliki basis data untuk menyimpan dan mengakses data penting. Kemudian, setelah kita aktifkan SAMPP-nya, kemudian kita ke browser. Kemudian kita akses link yaitu http localhost dvwa master.login.php. Oke. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan juga kata sandi. Yang mana username-nya adalah admin, kemudian kata sandinya adalah password. Kemudian langsung aja kita login dan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan awalnya sebenarnya ada database setup terlebih dahulu. Ditampilkan di paling bawah itu juga terdapat create dan reset untuk membuat database baru dan juga mengembalikan serta menghapus semua perubahan di database DVWA. Tapi karena sebelumnya kami sudah melakukan create dan reset, pada saat login pertama kali, maka fitur create dan reset ini tidak lagi muncul. Kemudian, di sini kami akan mensimulasikan SQL injection dan juga XSS. Pertama, kita mensimulasikan SQL injection. Jadi jenis serangan keamanan pada aplikasi berbasis web yang memungkinkan penyerangan untuk menyisipkan perintah SQL ke dalam query aplikasi. Nah, di sini kita memasukkan misalnya user ID-nya itu 5. Kemudian kita submit. Dan nanti tuh aplikasinya itu akan mengambil data dari database untuk menampilkan first name yaitu Bob dan juga surname yaitu Smith. Kemudian kita beralih ke simulasi XSS. Di sini saya memakai yang XSS stored ini. Kemudian di sini kita masukkan saja name-nya misalkan tes, message-nya tes. Namun terlebih dahulu kita clear dulu casebook-nya. Kemudian baru kita masukkan tes ini namanya. Jadi untuk SSS ini merupakan salah satu jenis serangan berbahaya. Nah, di sini akan muncul name-nya itu tes dan message-nya adalah tes yang tadi kita ketikkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.